Assalamualaikum teman-teman. Hai, kenalin nama aku Nabila Khairani Septilia dengan NIM 2311212027 dari jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas. Nah, kali ini aku akan membahas topik mengenai polusi udara yang sangat ramai diperbincangkan belakangan ini karena kadar udara yang ada di wilayah kita sudah mencapai tahap yang sangat mengkhawatirkan, teman-teman. Jadi teman-teman, Indonesia merupakan salah satu negara yang polusi udaranya itu tinggi banget. Polusi adalah zat yang mengandung komponen yang berbahaya dan merusak bagi lingkungan. Nah, teman-teman pasti penasaran kan gimana sih polutan itu masuk ke udara? Nah, teman-teman, terdapat dua cara polutan itu masuk ke udara. Yang pertama ada point source, itu bersumber dari satu sumber saja, misalnya itu emisi pabrik. Yang kedua ada non-point source, itu bersumber dari banyak sumber, contohnya itu adalah mobil. Nah, polutan itu juga terbagi menjadi dua jenis, teman-teman. Ada polutan primer dan ada polutan sekunder. Nah, polutan primer adalah polutan yang dapat menyebabkan kerusakan secara langsung atau membentuk reaksi di udara untuk menyebabkan reaksi yang merusak. Nah, yang kedua ada polutan sekunder. Polutan sekunder adalah polutan yang terbentuk dari hasil reaksi antara polutan primer dan komponen udara. Polusi udara ini tentu saja mempengaruhi tubuh kita, teman-teman, yaitu ada 3 organ penting yang terpengaruh oleh polusi udara. Ada paru-paru, jantung, dan otak. Polutan di udara adalah molekul-molekul kecil yang sangat mudah masuk ke dalam tubuh kita saat kita bernafas. Nah, polutan ini dapat menimbulkan inflamasi dalam paru-paru kita yang menyebabkan paru-paru kita terkurangi kapasitasnya dan dapat menghilangkan fungsinya seiringnya berjalannya waktu. Nah, penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh polutan udara ini di dalam paru-paru yaitu ada asma, ada ispa, emfisema, bronkiolitis, dan sebagainya. Terlebih lagi, molekul-molekul ini dapat masuk ke aliran darah yang menyebabkan jantung kita stres dan bekerja lebih keras untuk menyediakan oksigen dalam jumlah normal. Nah, hal ini dapat menyebabkan stroke. Pembuluh darah yang terlibat berhubungan dari otak. Selain itu, molekul ini dapat memecah plak yang sudah terbentuk dalam pembuluh darah hingga memblokir aliran darah. Nah, hal ini dapat menyebabkan serangan jantung dan stroke. Mereka yang rentan terkena permasalahan akibat polusi udara ini adalah rata-rata mereka yang mempunyai permasalahan di paru-paru dan jantung, lansia, anak-anak, pekerja yang bekerja di luar ruangan, dan atlet yang berlatih di luar ruangan. Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan akibat polusi udara ini, ada 5 tips dari WHO. Yang pertama, kurangi beraktivitas di jalan yang sibuk seperti di lampu merah. Nah, yang kedua, hindari berjalan di tempat yang ramai kendaraan dan jika membawa anak, angkatlah mereka sehingga tidak sama tinggi dengan knalpot. Yang ketiga, jika berolahraga, lakukanlah di daerah yang tidak berpolusi tinggi, misalnya di hutan unan. Nah, yang keempat, itu jangan membakar sampah sembarangan karena asapnya dapat mengganggu kesehatan kita. Nah, yang kelima itu membatasi penggunaan kendaraan pribadi seperti mobil di hari yang polusinya tuh tinggi. Misalnya hari Senin. Nah, semua karyawan, siswa, mahasiswa tuh kan pagi-pagi berangkat tuh. Jadi kalau menggunakan kendaraan pribadi pasti tuh polusi udaranya akan meningkat tinggi, teman. Ada sedikit closing statement dari aku, guys. Mari kita bersama-sama melakukan peran kita dalam menjaga lingkungan agar lingkungan pun dapat menjaga kesehatan kita. Nah, thank you for watching, teman-teman. Bye-bye.